Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua dengan menerapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari. M pertama, memakai masker jika keluar rumah dan ke sekolah. 2, mencuci tangan. 3, menjaga jarak dan menghindari kerumunan demi keselamatan bersama dari penyebaran virus COVID-19. Kita akan melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah kurikulum 2013 semester 2 kelas 5. Kompetensi dasar 3.4, memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Pelajaran ke-7, mari mengenal Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Sub pembelajaran, makna Rasul, tugas dan sifat Rasul, serta sikap terpuji para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita jelaskan materi tentang makna Rasul, silakan tekan subscribe di bawah video ini berwarna merah, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar channel ini ke depannya lebih baik lagi dalam menciptakan media-media pendidikan agama Islam. Yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Tujuan pembelajaran: setelah mendengarkan penjelasan materi tentang mengenal Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala melalui video YouTube atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat: 1. Peserta didik dapat meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. 2. Peserta didik dapat menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dan mengenal Rasul Ulul Azmi. 3. Peserta didik dapat menunjukkan hafal Rasul Ulul Azmi dengan lancar. Mari kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Pada pelajaran ini yang akan dijelaskan yaitu mengenal Rasul-Rasul Allah. Coba amati gambar berikut. Pertama, gambar apakah ini? Iya, 2 orang, 1 orang laki-laki dan perempuan yang sedang berbincang-bincang tentang sesuatu. Coba perhatikan pertanyaan di samping. Ketika berbicara kepada orang lain, yang harus kita katakan itu harus ... Apa jawabannya? Betul, harus jujur dan benar. Coba perhatikan lagi gambar yang kedua. Gambar apakah ini? Ya, seorang ibu dan seorang kurir yang sedang menghantarkan sesuatu titipan kepada sang ibu.
Coba perhatikan dan jawab pertanyaan di samping. Ketika ada orang yang menitipkan barang berupa benda, yang harus kita lakukan adalah titik-titik. Apa jawabannya? Iya, betul. Kita harus menjaganya dan menyampaikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Coba perhatikan lagi gambar yang ketiga. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar dua orang yang sedang belajar. Yang satu sedang membaca buku dan yang satu lagi sedang menulis. Coba jawab pertanyaan di samping. Supaya menjadi pintar dan cita-cita kita tercapai, yang harus kita lakukan adalah apa jawabannya? Ya, betul. Kita harus rajin belajar. Coba perhatikan gambar yang keempat. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar seorang ustadz yang sedang menyampaikan nasihat-nasihat Islam kepada masyarakat. Coba jawab pertanyaan di samping. Ketika ada orang yang berbuat maksiat, yang harus kita lakukan adalah apa jawabannya? Iya, kita harus mengingatkan dan menjelaskan. Percaya kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Makna Nabi, Nabi artinya seorang manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Makna Rasul, Rasul artinya seorang manusia biasa, laki-laki pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Tugas-tugas Rasul Allah yang pertama, memberi kabar gembira. Bagi orang yang mentaati perintah Allah, bagi mereka akan memperoleh kenikmatan, kesenangan di dunia, dan di akhirat kelak mereka memperoleh surga. Seperti di gambar. Jadi tugas Rasul memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat atas perintah Allah, dan mereka akan memperoleh kenikmatan dan kesenangan di dunia, hidup bahagia. Kemudian kelak mereka di akhirat akan memperoleh surga yang indahnya lebih indah dari dunia, seperti di gambar. Begitulah keindahan surga yang diperuntukkan untuk orang-orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang selalu mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas yang kedua para rasul adalah memberikan peringatan kepada manusia yang ingkar bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang buruk, dan di akhirat kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, seperti di gambar. Tugas Rasul memberikan peringatan kepada manusia yang ingkar bahwa kelak mereka akan
mendapatkan siksaan yang amat buruk dan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Seperti digambar, mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Inilah azab yang diberikan Allah kepada mereka yang ingkar. Oleh karena itu, tugas-tugas Rasul memberikan peringatan kepada manusia yang ingkar bahwa mereka akan mendapatkan siksaan di akhirat nanti, yaitu dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari siksa api neraka dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tugas Rasul Allah yang ketiga, memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Seperti digambar, seorang Rasul itu adalah pemimpin manusia yang mengajak kepada kebaikan agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kelak di akhirat mereka akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan berupa surga yang seperti dijelaskan tadi. Tugas Rasul Allah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 48 yang berbunyi, wa ma nursilul mursalin illa mubasyirin wa munzirin, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Sifat-sifat wajib bagi Rasul ada 4 macam. Pertama, siddiq, artinya jujur dan benar. Maksudnya, seorang Rasul harus selalu berbuat benar, baik dalam perkataan dan perbuatan. Nah, contoh sikap yang harus kita teladani dari para Rasul, kita membiasakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu setiap ucapan, perkataan, dan perbuatan harus jujur dan benar. Seperti digambar, seorang anak sedang berbicara, membisikkan sesuatu dengan ibunya, maka ucapan yang dikatakan itu harus jujur dan benar. Kemudian seperti juga gambar di samping, jujur dan benar ketika sesuatu benda yang bukan milik kita, maka kita tolak. Seperti digambar, seorang laki-laki memberikan sesuatu pena kepada seorang perempuan. Pena ditemukan di jalan, lalu seorang wanita ini menolak bahwa ini bukan miliknya. Ini artinya seorang wanita ini telah jujur dan benar. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang selalu jujur dan benar dalam perkataan dan perbuatan kita. Sifat wajib bagi Rasul yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Maksudnya,
seorang rasul berkewajiban menjaga amanah, semua perbuatan dan tindakannya agar terpelihara dari dosa. Adapun contoh sikap yang harus kita teladani dari para rasul yang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga titipan yang diamanahkan kepada kita. Seperti digambar, seorang Pak Lurah menerima bantuan dana desa, maka seorang Pak Lurah harus menjaga amanah tersebut agar mempergunakan dana desa ini untuk kesejahteraan masyarakatnya, bukan sebaliknya. Kemudian gambar ketiga, seorang juru parkir yang diberi amanah oleh masyarakat untuk menjaga kendaraannya, maka seorang juru parkir harus menjaga kendaraan masyarakat yang dititipkan kepadanya agar supaya tidak rusak ataupun hilang. Maka seorang juru parkir harus menjaga amanah yang telah diamanahkan kepadanya. Mudah-mudahan kita semua juga dapat mencontoh seperti digambar amanah terhadap apa yang telah diamanahkan kepada kita. Sifat wajib bagi Rasul yang ketiga, fatanah, artinya cerdas dan bijaksana. Maksudnya, seorang Rasul harus pintar, cerdas, dan memiliki hati yang bersih, serta dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Contoh sikap yang harus kita teladani dari para rasul yang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hidup harus pintar dengan cara rajin belajar, rendah hati, dan tidak sombong. Seperti digambar, kalau ingin pintar, ingin sukses, maka kita harus rajin belajar di rumah. Kemudian belajar secara mandiri, kemudian belajar dengan kelompok, agar supaya pengetahuan kita semakin banyak, ilmu semakin banyak, sehingga hidup dengan ilmu akan terasa indah. Sifat wajib bagi Rasul yang keempat adalah tabligh, artinya menyampaikan. Maksudnya, seorang Rasul berkewajiban menyampaikan semua pesan Allah kepada umat manusia. Contoh sikap yang harus kita teladani dari para Rasul yang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Seperti digambar, seorang teman yang mengajak kepada kebaikan, mengajak teman-teman lainnya untuk memakai jilbab. Sebaik-baik teman adalah teman yang mengajak kepada kebaikan. Kemudian seorang ustadz yang sedang menyampaikan pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan moral, pesan-pesan untuk menjalani kehidupan agar selamat dunia dan akhirat, disampaikan di muka umum seperti seorang ustadz ini. Inilah yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu mengajak kepada kebaikan, agar supaya kebaikan itu dapat menjadi sebuah prioritas dalam kehidupan kita, agar kita hidup selamat di dunia
maupun di akhirat kelak. Tugas mandiri. Adapun tugas seorang siswa dan siswi, yang pertama, silakan catat materi pelajaran tentang mengenal Rasul-Rasul Allah di buku catatanmu. Kedua, jawablah latihan di bawah ini dengan benar dan tepat di buku latihanmu. 1. Jelaskan pengertian Nabi dan Rasul. 2. Tuliskan 3 tugas Rasul. 3. Tuliskan dalil Al-Quran tentang tugas para Rasul. 4. Tuliskan 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul beserta artinya. 5. Sifat para Rasul yang diuraikan di atas tidak cukup kalau hanya diketahui saja, tetapi harus menjadi sifat dan perilaku kita sebagai manusia. Salah satunya fatonah. Tuliskan sikap yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari sifat fatonah. Tugas latihan dikumpulkan dengan cara foto tugasmu tersebut dengan jelas agar mudah diperiksa. 2. Kirimkan foto tugasmu tersebut ke WhatsApp atau Facebook sesuai perintah dari gurumu untuk dinilai. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita. Sebelum kita akhiri, yang belum subscribe di bawah video ini silakan tekan subscribe, like, dan bunyikan loncengnya agar channel ini kedepannya lebih baik lagi. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.